Oke, balik lagi bersama gue Freddy di channel Freddy's ID. Kesempatan kali ini gue akan membahas tips gimana jadi solo touring. Nah, nggak jauh sih sebenarnya touringnya, tapi ya berpengalaman sedikit tentang gimana caranya kalian menjadi solo touring. Nah, untuk pemula yang mau terjun ke solo touring, nah berikut adalah tipsnya. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang kisah-kisah dia. Ini dia Ibnu. Guys, gimana? Udah sehat. Kesibukan apa hari ini? Ya biasa, masih suka touring juga, tapi nggak terlalu jauh ya, karena keterbatasan libur kerja sih. Oh, libur kerja. Oke, gue mau tahu nih kisah lu di balik solo touring ini. Belum lu solo touring, itu pastikan lu bergabung di komunitas. Coba lu ceritain deh tentang lu punya motor apa, tentang lu pernah masuk di klub mana. Yang pertama mula touring. Mungkin kalau yang terbesit orang-orang tuh touring itu pesannya tuh yang banyak bareng-bareng komunitas, itu kan image-nya pasti akan seperti itu kan. Nah kebetulan kalau gue sendiri mainan motor jalan-jalan keliling sendiri itu dimulai di tahun 2008. Waktu itu masih pakai motor Mio tuh. Masih Matic ya? Masih Matic. Jadi memang sendiri. Gue bicara modifnya ya, kalau misalnya touring kan itu identik dengan modif. Nah, lo pernah modif gimana? Aksesoris yang mendukung untuk touring ya. Kebetulan dulu waktu punya motor Mio tuh belum dimodifikasi. Jadi masih standarnya tuh tahun-tahun 2008 itu masih yang biasa aja. Terus sempat memakai beberapa motor tuh. Jadi bener-bener udah menerapkan banyak aksesoris touring itu dimulai di tahun 2013. Waktu itu kebetulan motornya itu udah ganti ya, Supra X 125 tuh, dari Mio ke Supra. Oke, dari Matic ke dari Matic udah ganti beberapa kali. Terus 2010 itu menggunakan Supra. Jadi itu udah mulai pasangin kayak box, banyak lah ya, handguard ya, standar aja dulu. Itu belum gabung komunitas. Gabung komunitas itu dulu tahun 2013. Itu udah ganti itu motor fiction. oh itu udah Ya sempat pakai motor fiction, terus ganti lagi motor Bison, Scorpio, terus terakhir ya ini Lexi ini. Nah, tentang solo touring itu sendiri, motor mana yang paling banyak lo jalan-jalan touring itu sendiri? Oh gitu. Jadi sebenarnya pas pakai motor fiction itu juga masih tetap sendiri ya, walaupun ikut komunitas. Cuman kalau jalan itu tetap nggak nyaman juga sih gitu. Jalan tetap sendiri. Karena kan gini, ya kayak lo tahu gue itu kan cat lover ya. Yes. Nah, gue tuh cat lover. Jadi gue tuh suka nge-rescue kucing-kucing yang sakit gitu. Di jalanan yang gue temuin dimanapun. Gue mau kerja, gue mau touring, gue kemana pun gitu, gue selalu prepare tuh untuk P3K kucing, rescue. Termasuk kalau gue touring, gue juga bawa pet kartu untuk selamatin kucing yang gue temuin di jalanan. Jadi lo nemu kucing terus Sakit, gue rescue. Nah, gue punya komunitas kan. Nah kebetulan karena gue jalan nggak sekedar jalan, jadi jalan gue juga sambil nge-rescue. Kan gak enak nih kalau gue jalan sama anak motor, otomatis gue jalannya nggak bisa cepet kan, pasti lambat, paling 50-60. Kalau gue jalan rame-rame sama temen-temen klub motor gue, ya dan kan malah gak enak, jadi menghambat perjalanan. Nah itu awal mulanya kenapa gue memilih untuk gue jalan sendiri aja deh. Gitu. Jadi terkait dengan motor mana yang udah mulai gue terapin aksesoris touring, itu dari motor Supra, mau pakai box motor, handguard segala macam tuh itu di motor Supra. Pindah ke fiction, udah mulai pakai side breaker, pindah lagi ke Bison, nambahin lagi side box, udah mulai side deck juga. Nah terakhir sih totalnya itu ya itu ketika gue pakai motor Scorpio. Jadi tahun 2000 Scorpio itu gue pakai di tahun 2016 sampai 2019. Oke. Panjang ya sebenarnya, dari tahun 2008 dan 2019 itu cukup panjang sebenarnya. Gue kenal gue ini sebagai solo touring itu ya
dia itu setelah mana aja tetap sendiri. Samping dia solo touring, dia itu sebagai pet rescue. Itu sebenarnya pekerjaan yang sangat mulia ya. Dalam solo touring itu kan kita ada persiapan, kan ada persiapan yang matang gitu. Kan lu jalan sendirian, entah itu lu nemuin medan-medan yang on road, medan yang off road gitu, atau medan yang serem. Nah, yang gue pertanyakan adalah apa yang harus lu persiapkan ketika sebelum lu berangkat solo touring? Oke. Yang pertama kan gua kan agak random trip nih. Nah, jadi gue tuh kan nge-tripnya itu kan ngacak aja gitu. Jadi gue nggak ada tujuan tuh. Jadi gue jalan aja, buka jalur. Jadi otomatis medan-medan yang gue temuin juga kadang terjal, kadang enggak, kadang nyasar, kadang bisa masuk, nggak bisa keluar gitu kan. Beda ketika lu misalkan lu nge-trip sama Bojangers atau dua motor atau 3 motor. Lu punya tujuan nih mau kemana gitu. Rutenya lu pasti udah jelas nih, sini ke sini. Yang pertama adalah harus kita pastikan kondisi motor kita itu benar-benar sehat. Yang pertama, jadi ya pasti itu servis dulu. Mungkin lo punya mekanik sendiri di bengkel atau servis. Nah, kedua, lu nyiapin part-part motor yang sekiranya rawan nih, trouble. Dengan itu mungkin buat sikring. Kalau anak seperti tahu tuh misalkan ada arm relay, on road itu dibawa tuh. Jadi lo harus tahu kelemahan di motor lo. Nah betul, kunci-kunci. Karena ketika lo bawa part gitu kan, tiba-tiba lo nggak bawa kunci-kuncinya untuk bongkar motor ya sama aja bohong. Iya benar. Masalahnya ketika lo misalkan jalannya tuh agak-agak off-road, agak pelosok, lo kan susah nyari bengkel. Kadang kita nggak ada sinyal di situ. Jadi bener-bener ya lo berdiri di kaki lo sendiri tuh di situ dalam posisi itu. Nah terusnya perbekalan ya. Gue tuh orang senang repot. Jadi kayak kompor gue bawa sendiri. Ada. Gue tenda bawa sendiri. Iker gue bawa sendiri. Kadang gue bawa teflon buat masak juga gue bawa itu. Air dan lain sebagainya, perbekalan lu lah. Ya selain di saat lu nggak nemu warung misalkan, ya lu mau hemat juga gitu kan dengan budget terbatas, yang mau nggak mau agak repot sedikit. Tapi bahan-bahan makanan itu lu bawa juga? Gue bawa juga. Ada yang gue belanja di lokasi, misalkan ketika di gunung mana nih ada kayak tukang sayur gitu kan, gue beli di situ. Kalau juga gue hobi masak juga kan. Iya sih. Itu harus kalau misalnya nggak bisa masak terus lu blank, nggak tahu masak apa gitu, lu ya opsi keduanya ya harus beli. Itu juga kita harus apa ya? Ya nggak bisa dipungkirin, kita juga harus gabung-gabung di forum tuh, misalkan di Facebook kita banyak nanya, atau kita punya koneksi nih, suatu saat kita nemuin trouble atau gimana, ada anak yang satu komunitas yang lokasi itu nggak jauh dari situ gitu, kita bisa minta tolong gitu kan. Karena gue pernah kejadian kayak gitu, ada kabel motor kebakar kan, kan ya gue coba posting di forum, alhamdulillah ada yang bantu datang ke lokasi. Di komunitas itu kental persahabatannya, kalau sih namanya silaturahminya gitu. Jadi kalau solidaritas juga gitu. Dan gue sendiri juga di grup besar juga, gue pernah mogok di jalan dan gue calling di grup komunitas. Ya solidaritasnya kental banget kan, nyamperin langsung gitu. Terusnya gue biasa bawa P3K. P3K ini ada 2, untuk gue sendiri sama untuk hewan. Oh yang pet kucing itu ya? Untuk hewan juga. Karena kebetulan gue juga bawa pet cargo juga kan gitu. Gue bawa makanan buat kucing yang di jalanan, misalkan gue ketemu sama anjing atau kucing yang kelaparan di jalanan yang gue gak bisa minta tolong sama siapapun, mau gak mau ya dieksekusi, di rescue gitu. Yang paling penting gini, gue salah satu orang yang tertib sama aturan lalu lintas, maka jalan, lalu lintas, rambu-rambu. Kan jujur aja, ketika lu misalkan biasa naik motor di kota nih, kurang tertib, kalau lu solo riding, lu nggak bisa kayak gitu tuh. Jadi lu benar-benar harus tertib. Rambu itu istilah tuh mata lu deh. Benar. Ya kan, kita ketemu jalan ada rambu nih, misalkan rambunya rawan longsor, kita udah antisipasi tuh di situ. Ke depan lagi turunan oke gitu kan di rambu-rambu biasanya ada tuh kan. Itu istilah itu menjadi mata lu lah gitu. Cuan lah. Karena apabila terjadi apa-apa yang tidak diinginkan terjadi, lu sendiri susah minta pertolongan. Jadi
mati rambu-rambu sama mata jalan tuh penting banget. Kita juga pernah touring juga berdua, dan waktu itu kita kemana? Geopark. Ke Geopark ya. Nah, ke Geopark itu nih sedikit cerita ya. Gue sebenarnya baru punya motor touring gitu. Saya touring sih sebenarnya, bukan touring banget gitu. Dan gue diajak sama teman gue ini, dan gue nggak tahu arahnya kemana gitu. Dia aja jadi leader gue. Dan gue juga nggak tahu. Itu dia. Kita sama-sama nggak tahu. Cuma ada gambaran nih. Jalurnya Laut Cikidang gitu kan. Tapi Geopark sendiri kita nggak tahu di mana lokasinya. Jadi kita benar-benar ngikutin pelang jalan sama nanya orang ya. Iya, paling kita GPS juga kita udah mati juga tahun 2018 Februari 2018 itu sebelum tenarnya Geopark atau Cilata ya yang paling. Kita nyasar waktu itu, kita lewat jalur Loji Lama, ngaret kita 3 jam dari, harusnya sejam nyampe, pulangnya malam hari kita lewat jalur Loji Baru, dan itu kita nggak ketemu sama kendaraan sama sekali ya. Benar-benar Kita jam 12 malam kita tuh nyari jalan pulang. Nah, untuk seorang solo rider kalau jika kita nyasar kan lu kan lu sendiri kan nggak ada tujuan nih, lu nggak ada tujuan kan kalau misalnya soal touring itu pas lagi touring itu ya random aja gitu kan. Nah, ketika kita nyasar dan nggak ada orang tadi pun yang untuk ditanya, sinyal pun nggak ada, apa acuan? Waktu itu gue nyasarnya tuh di daerah namanya Kampung Lekong, Lengko apa Lekong itu lupa deh, oke gitulah. Jadi gue salah belok nih, yang harusnya dari titik A ke titik B itu sekitar setengah jam, akhirnya gue ngarah jadi 4 jam. Masuk pelosok, waktu itu masih ada kayak hutan ya, tapi banyak pepohonan gitu. Dan itu baru mau dibikin jalan, baru ditebangin aja tuh kanan kiri. Dan gue makin dalam dan makin gak ketemu orang, makin tinggi posisinya, makin udah gak ada rambu-rambu, dan kayaknya jalan itu jarang dilintasi orang. Dan gak ada orang juga yang bisa bertanya saat itu. Nah, yang lebih mengkhawatirkan adalah di saat itu posisinya itu udah mau malam hari. Jadi kan itu gak ada sinyal. Gua mau balik arah juga udah nggak tahu, udah kebanyakan tikungan dan udah 3 jam muter-muter situ. Gua mau keluar juga, maksudnya nerusin perjalanan juga gua nggak tahu cuma di mana nih. Tapi akhirnya ya kebetulan gue selalu antisipasi ya, maksudnya ketika ada orang di belakang gue motor yang gue nggak kenal, apalagi itu bukan di daerah gue, kita juga was-was juga gitu. Akhirnya ada tindakan yang nggak kita inginkan terjadi di situ gitu kan. Saat itu yang gue pikirin adalah jangan sampai gue terjebak malam hari di dalam hutan itu. Jadi akhirnya ketemu salah satu bapak lah, pekerja juga di situ. Gue tanya, katanya masih 1,5 jam lagi ketemu jalan keluar. Gue bismillah aja, gue nerusin perjalanan. Akhirnya jam 7 malam gue baru keluar dari situ. Wow, gitu ya. Sendirian ya, Sendirian lagi. Serem juga sih sebenarnya. Kalau touring, itu nyasar gitu kan. Terjebak di suatu tempat yang baru tahu ya, juga serem juga. Ada sinyal, jadi nggak bisa ngubungin siapa. Wah, ada sinyal juga gitu. Dan nah, di situ sih gue ngambil kesimpulannya begini. Ketika lu udah nyasar, jangan percaya sama siapa-siapa. Nah, itu bisa motor yang lewat, itu harus kalian curigai. Bukan berarti kalian curigai total ke dia gitu. Dan satu lagi catatan nih, soal touring itu kan gue bukan touring terus ya, dari 2008 sampai 2019 itu kan di sela-sela libur kerja gue gitu kan. Gue touringnya memang sendirian gitu. Pengalaman pernah pengen dibegal pernah gue sekali. Ya waktu itu di daerah Jawa Barat, waktu itu gue mau pulang nih, posisi nyari jalan nih pulang. Sebelah kanannya itu kurang, sebabnya itu tebing, dan jalannya itu nikung terus tuh, nggak ada jalur terusnya itu jarang, jadi nikung gitu. Nah, kebetulan situ ada orang yang gak gue kenal tiba-tiba nyalip, terusnya gue liat tuh kayak besi ya segini kesini. Terus dia tuh ngeliatin gue gitu kan, posisinya saat itu gue doang sih, di belakang lagi tuh nggak ada kendaraan lain, nggak ada satupun orang, nggak ada, karena emang agak kosong gitu tempatnya. Terus gue mulai curiga karena dia ngeliatin gue tanya, kuncinya ini 2 orang kan, motornya juga ada plat nomornya, berarti bu besi itu segini. Gue lihat temen taruh di sini kan bu besi, gue langsung tuh lepihin motor gue karena jalannya blind spot terus kan, itu gue kan 1,5 jam diem di situ.
ketika lo sadar dia bawa bisi itu, di situ lo langsung berhenti gitu. gue berhenti nungguin kendaraan yang lain lewat. Udah setengah jam itu gue tunggu nggak ada yang lewat kebetulan. Akhirnya ada satu tuh yang lewat kendaraan. Nah itu baru gue mulai barengin, dan ternyata dia masih ada nunggu di depan. Berarti niat ya? Iya, pas itu gue ikuti kendaraan yang itu, terus dia kaget kan ngeliat gue gitu kan, besi di sini, terus gue dari spion dia putar balik. Ya agak janggal aja gitu. Nah masih belum terjadi pembegalannya, cuman prediksi gue sih ada niat yang gak baik kan juga. Nah itu tadi suka dukanya dari si Ibnu yang gua kan kita udah tahu. Nah sekarang dari 2008 sampai 2019 lo ganti motornya, motor dari Mio sampai dengan Banyak Scorpio ya. 8 kali. Wow, 8 kali motor, dan itu digunakan sebagai motor touring. Emang juga kerja juga. Motor kerja juga gitu kan. Nah tahun ini 2020 gitu. Ini lu mau melanjutkan atau stuck terusnya aja gitu solo touring? Jadi menurut gue gini, jadi orang touring itu mungkin menurut gue tuh dibagi beberapa kategori ya. Contohnya ada orang yang ngetrip nih pakai motor, dia mengejar waktu, yang penting cepat sampai tempat tujuan. Kalau gue kebetulan salah satunya yang menikmati perjalanannya. Jadi gue itu nggak yang terburu-buru tergesa-gesa untuk sampai tempat tujuan. Justru di dalam perjalanan itulah kenikmatannya gitu. Gue bisa nikmati pemandangan, ada spot bagus, gue foto, gue videoin, gue abadiin. Jadi ya dengan perjalanan, sepanjang perjalanan itu maksud gue tuh untuk gue tuh udah menjadi tujuan gue tuh, nikmatin perjalanan itu gitu. Tempat tujuan tuh buat gue hanya bonus. Nah buat kalian nih, kesimpulan dari touring itu adalah mungkin ya yang gua simpulkan ini, touring itu bukan sekedar kita jalan dan sampai tujuan, tapi kita menikmati perjalanannya gitu kan. Nah, gua agak kaget aja di tahun 2020 ini agak kaget aja. Kalian juga bisa melihat sendiri motor gua, sampingnya itu motor dia dari Scorpio, sekarang lu beralih ke Matic, balik lagi ke 2008. Udah nggak hobi touring lagi gitu ya. Iya kan. Enggak sih sebetulnya, jadi kan gue beberapa kali pindah kerja nih. Kebetulan kerja gue yang sekarang itu jaraknya agak jauh dibanding tempat kerja gue yang sebelumnya. Nah kebetulan juga apa ya, udah capek juga kan yang motor kopling. Jadi gue mau lebih relax gitu, dan udah mulai ini nih karena jauh jaraknya, jadi gue agak mau ngirit deh gitu kan, santai gitu kan. Akhirnya gue balik lagi ke Matic, tapi ya gue pertimbangan gue pakai motor Matic tapi masih bisa lah gue aja tegas tipis-tipis gitu istilahnya, touring deket-deket aja gitu, jadi masih enak ini. Oke, itu alasannya. Enggak, bukan karena dia udah stuck dan jiwa touringnya itu mati di dalam dirinya gitu kan ya. Tapi tetap kan lo bakal touring lagi dan solo touring atau tetap lah. Kemarin kan gue pakai ini juga sempet ngetrip random juga nih. Sebenarnya ngaruh nggak sih dari kendaraan kita sendiri? Kalau misalnya lo kan pakai Matic ya, gitu kan? Sekarang Nah, harus nggak sih lo modif touring gitu? sebenarnya gini ya, bicara masalah modifikasi untuk penambahan aksesoris touring itu kan sebenarnya sesuai dengan fungsi dan kemampuan. Itu gue juga ada beberapa anak-anak yang motornya banyak aksesoris touringnya gitu kan, yang sebenarnya dia juga jarang touring mungkin gitu kan. Ya cuma sebagai kebutuhan aja sih. Kebetulan motor ini kan gue fokusnya untuk kerja nih, jadi gue standar-standaran aja. Paling juga kalaupun apa kayak dulu lagi kayak tambahin box aja. Kita kayaknya udah sampai akhir obrolan dan akhir cerita. Nah, temen gue ini akan ngasih sedikit tips ke kalian gimana caranya jadi solo riding atau solo touring. Sekarang gue ingin berbagi sedikit tips untuk kalian yang pemula, misalkan yang melakukan solo riding. Yang pertama adalah kabari orang terdekat kalian. Misalkan kalian mau pergi nih, jadi kalian sudah sampai mana, nah itu harus dikabarin ke orang-orang terdekat kalian itu. Jadi apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, orang terdekat kalian tuh bisa tahu keberadaan kalian waktu itu di mana. Terusnya harus siapin, udah pasti budget ya,
Jadi jalan itu sesuai budget, jangan sampai di tengah perjalanan kalian malah kehabisan uang. Nah, itu nggak baik juga ya. Hobi itu kan kita mau senang-senang. Ketiga, kalian harus mempersiapkan perbekalan yang cukup apabila memang budget kalian terbatas. Keempat adalah mental nih. Apabila kalian nggak siap, lebih baik ajak teman dulu yang udah berpengalaman. Begitu. Itu tips dari gua, dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel Fred Beach ID. Sekian dari gua, dan see you. Oke, itu tadi tips solo touring dari teman gue itu. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan yang mau terjun menjadi solo touring, itulah tipsnya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel teman gue. Ada di deskripsi. Sekian dari gue Freddy di channel Fred Beats ID. See you.